Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. eh, un- di sini kita akan coba untuk membuat tutorial untuk aplikasi GPT Smart, settingan untuk server pusat maupun server lokal, yang mana server pusatnya itu berada di hosting, ya. Sementara server lokal itu berada secara di lokal. Nah, di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi yang sudah saya modif. Di sini dalam satu aplikasi akan ada dua eh, pilihan, atau bisa kita jadikan sebagai server pusat maupun server lokal. Oke, di sini kita coba untuk memulai dalam pembuatan database. Nah, untuk awal eh, kita buka aplikasi Basement itu, jika belum ada databasenya maka di sini akan ada pilihan server lokal maupun server pusat. Nah, ini untuk sebagai localhost. Nah, di di sini untuk pembuatan database, jika kita pilih server pusat, maka otomatis nanti database yang terbuat yaitu database sebagai server pusat. Sementara kalau kita pilih lokal, maka otomatis akan menjadi server lokal. Jadi di sini bisa kita. Nah, eh, ini kalau di lokal. Lalu bagaimana dengan di hosting? Di hosting bisa kita ekspor secara manual, di mana database tersebut berada di folder config. Kemudian di sini ada dua file, yaitu Basement versi v3 lokal maupun pusat yang ekstensi SQL. Nah, untuk lokal ini untuk yang jadikan ke lokal, kemudian pusat itu kalau kita jadikan sebagai server pusat. Oke, kita kembali ke ini. Di sini kita coba pertama pilih server pusat, ya. Kita ambil ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, udah selesai dalam pembuatan database. Kita coba untuk login admin, kemudian login. Nah, di sini di sini mengatakan server lokal karena localhost. Nah, di sini ciri-ciri dari server pusat itu, di sini ada sekolah klien. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya di sini yaitu untuk mendata sekolah-sekolah yang terhubung ke server pusat kita. Kemudian selain itu juga nanti di database ini. Di database eh, di sini ada pembuatan bank soal. Nah, sementara nanti di lokal itu tidak ada. Nah, ini server pusat, ya, yang kita jadikan sebagai server pusat. Oke, kita logout dulu. Kita coba eh, kita hapus databasenya. Ini ulang, kita refresh. Nah, ini tampil lagi. Nah, tadi server pusat. Sekarang kita coba server lokal. Ini selesai. Kita coba untuk login admin. Oke, enter. Nah, status aktif. Ini status dashboardnya ini menandakan bahwa ini merupakan server lokal.
Dimana di sini ada tombol sinkronisasi. Ya. Kemudian selain di dashboard ada eh, kondisi server yaitu aktif. Kemudian ada juga di sini menu setting server pusat. Nah, ini fungsinya untuk koneksi ke server pusat. Oke, itu tadi untuk server pusat dan server. Oh ya, satu lagi di sini untuk bank soal. Di sini untuk server lokal itu tidak ada pembuatan bank soal. Karena apa? Bank soal nanti yaitu ditarik dari server pusat. Oke, ini untuk server lokal. Oke, kita coba untuk yang hosting. Nah, ini kebetulan saya sudah bikin di hosting yaitu SMK Negeri 1 Kota Baru dar.sch.id Besmat. Nah, ini saya jadikan sebagai server pusat. Kemudian untuk server lokalnya yaitu ini server lokal ini saya bikin dengan VHD Linux Linux. Nah, oke, untuk upload aplikasi atau PHP-nya itu seperti biasa bisa menggunakan apa menggunakan FTP ataupun FTP ataupun yang lainnya untuk upload eh, data. Oke. Kemudian ada yang lupa SMK panel ada yang lupa Gmail. Oke, sini saja. Nah, ini channel SMK Negeri 1 Kota. Kemudian file manager saya tes dulu. Basement. Nah, ini file-file dari uh, Basement ya. Server edit. Nah, kita pertama tentu bikin dulu database-nya seperti biasanya. Nah, kemudian jangan lupa untuk privilege-nya itu kita coba al ya. Contoh di sini UBK create database UBK back UBK kemudian usernya contoh UBK kemudian create user go back ya. Kemudian UBK add. Kemudian jangan lupa untuk privilege untuk mengizinkan melakukan update database. Sudah selesai dalam pembuatan database, tinggal kita ekspor dengan kita import dengan menggunakan PHP MyAdmin.
UBK ini masih kosong. Kemudian kita pilih import, kita pilih database-nya yaitu yang pusat, kita tarik saja, tunggu proses selesai. Nah, udah selesai, kita cek. Nah, sudah ada untuk database-nya. Kemudian selanjutnya untuk setting atau untuk mengizinkan server lokal mengakses database yang ada, itu dengan cara kita pilih remote database yang ada di database, ya, di tab database. Kita pilih remote SQL, kemudian di sini kita tambahkan yaitu tanda persen. Maksudnya semua host kita izinkan untuk mengakses. Jadi contoh ini kita hapus saja, remove access host. Baik. Nah, ini masih kosong, kita pilih tanda persen, kemudian kita add host. Kita go back. Nah, di sini di access host itu sudah ada persen. Dan ini berarti kita sudah bisa mengakses database server pusat. Oke, kemudian untuk settingan silahkan di setting di server pusat, setting passwordnya, ya, di sini localhost tetap, username-nya apa, passwordnya, kemudian database-nya. Nah, ini sesuai yang kita bikin tadi, yaitu username, password, dan database. Oke, kita close, kita kembali ke server ke Basemap. Nah, untuk di Basemap server pusat di sini sudah SMK Negeri 1 Basemap server pusat. Di sini ada menu sekolah klien. Ya, ada sekolah klien. Ini apa fungsinya? Fungsinya itu tadi untuk memasukkan data-data sekolah yang terkoneksi ke server pusat. Jadi server-server mana saja, sekolah mana saja yang nanti akan terhubung ke server lokal, server pusat. Di sini kode, nama sekolah, dan seterusnya. Ini bisa kita tambah, contoh di sini K 08190304 lah. SMKN 1 Sitiung, alamat Sitiung, kita tambah. Nah, ini sudah tambah. Nah, SMK Sitiung. Kalau apa bisa kita lakukan edit. Nah, kemudian kita setelah kita tambahkan data server pusat, server lokal ke database server pusat, kita setting lagi server lokal sehingga nanti bisa terhubung ke server pusat. Nah, untuk settingan itu yang pertama yaitu identitas sekolah. Nah, di identitas sekolah di sini ada ID atau kode sekolah. Nah, kode sekolah ini harus sama dengan kode yang sudah dimasukkan ke dalam server pusat ini. Ya. Contoh di sini 5, ini belum kita masukkan di sini.
Nah, ini kunci untuk koneksi yaitu kode sekolah di identitas sekolah. Kemudian selanjutnya di menu setting server pusat. Nah, di server pusat di sini ada ID sekolah, nama sekolah dan seterusnya. Ya, ada IP, nama database, username database maupun pas database. Nah, untuk ID sekolah dan nama sekolah ini tidak bisa kita edit. Nah, untuk mengeditnya itu melalui data identitas sekolah. Kemudian IP hostname. Nah, untuk IP atau hostname ini bisa kita masukkan berdasarkan IP server pusat ataupun nama hosting, nama websitenya. Contoh di sini saya buat smkn1 Koto Baru dar sch.id. Nah, di sini yang dimasukkan yaitu domain utama, bukan sub domain. Kemudian bisa juga dengan menggunakan IP. Jadi tidak harus IP saja ataupun tidak harus domain saja. Bisa IP maupun bisa domain. Salah satunya. Kemudian di sini ada database, nama database. Nah, untuk nama database ini, kemudian username dan password database pusat itu disesuaikan atau harus sama dengan database untuk server pusat yang kita bikin tadi di cPanel hosting kita. Ya. Jadi dari hosting ini, ya, dari yang kita bikin ini. Jadi password, username maupun database-nya, nama database-nya, username-nya apa, kemudian password-nya apa. Ini harus sesuai. Kalau tidak nanti tidak mau connect. Nah, setelah selesai maka kita simpan. Kita klik, kita pilih di dashboard. Maka di sini statusnya offline. Mengapa offline? Offline dikarenakan di sini ID server yaitu K08191005 itu belum terdaftar di server pusat. Maka statusnya offline. Kita coba kita rubah ID server menjadi yang sudah terdaftar di server pusat, yaitu contoh 1 08191001. Ini sudah ada di sini. Kemudian kita save. Sudah berhasil. Kita setting di sini ya. Di sini juga berubah di setting server pusat namanya. Kemudian kita pilih di dashboard. Di sini menjadi aktif. Jadi kode ID ini harus terdaftar di server pusat. Kemudian selain itu di server pusat statusnya kode tersebut atau sekolah tersebut harus aktif. Nah, ini jika non-aktif seperti ini, maka di server lokal itu statusnya akan menjadi standby. Akan menjadi berwarna kuning standby. Karena statusnya non-aktif. Ini standby karena di sini non-aktif. Kita aktifkan lagi. Di sini kita coba refresh menjadi aktif lagi. Jadi statusnya harus aktif. Nah, setelah aktif baru bisa kita melakukan sinkronisasi data. Nah, ini ada sekitar 8 data. Kita pilih sinkron, start sinkron. Nah,
maka data akan tertarik. Oh ini, maaf, ini yang versi lama. Kita coba yang baru, yang ini yang di Linux belum saya robah. Aceh. Coba kita save, ini yang localhost ya. Standby, tidak aktif. Oke. Simpan. Passwordnya kita coba belum masuk. Jika tidak mau, kita masukkan. Save. Kita cek. Nah, ini masih 3. Kita robah 3 menjadi 1. Save. Kita klik. SMKN 1 terbaru U19. Sorry, passwordnya salah. Simpan. Menjadi aktif. Jadi passwordnya salah, jadi aktif. Sinkron. Kita pilih start sinkron. Nah, di sini ada pilihan sinkron data. Nah, ini apa fungsinya? Ini berfungsi untuk pemilihan data-data mana saja yang akan kita tarik. Bisa hanya siswa saja atau soal saja atau yang lainnya. Kita coba hanya doa, data, paket soal, dan 1, 2 tidak ya. Kita coba 3 sampai 7. Kita start sinkron. Nah, ini akan melakukan penarikan data. Ini karena data video dan audio tidak saya sertakan. Nah, di sini data 2 kosong. Artinya data tidak ditarik. Oke, kita coba kalau semua terceklis, kita start, maka semua data akan tertarik. Atau kita hanya narik data siswa saja, kita hilangkan semua, kemudian kita pilih start sinkron, maka hanya data siswa saja yang tertarik, yang lainnya kosong. Itu untuk sinkron data. Nah, ini untuk server lokal. Jadi harus kita setting database servernya yang ada di server pusat, kita sesuaikan dengan settingan yang ada di server lokal. Nah, kemudian di sini juga untuk data sekolah manajemen user, ini juga saya tambahkan daftar user. Nah, di sini ada data user yang sudah kita masukkan. Nah, di sini ada guru, admin, dan guru dan admin. Kemudian statusnya aktif. Kalau statusnya di sini non aktif, maka guru tersebut tidak bisa melakukan login. Maka statusnya harus aktif. Ini fungsinya untuk mengontrol. Kemudian untuk yang lainnya itu masih
sama, cuman ada beberapa yang berbeda seperti data user. Kemudian di bank soal untuk yang lokal itu tidak ada menu pembuatan soal, yang ada hanya yang server pusat. Oke, itu tadi untuk tutorial masalah Bismart, baik server lokal maupun server pusat, yang mana server eh, pusat itu berada di hosting, web hosting. Jadi bisa nanti kita sesuaikan atau kita setting untuk server lokal maupun pusat sesuai yang kita inginkan. Namun ada beberapa permasalahan untuk yang server pusat yang di hosting jika menggunakan hosting yang free atau yang gratisan seperti di Adi Hostinger dan lainnya. Itu untuk fasilitas remote database itu tidak ada. Jadi fasilitasnya terbatas. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini untuk masalah server lokal maupun server pusat, yang mana server pusatnya berada di hosting ya. Oke, itu saja. Mungkin jika ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim Bismart yang sudah dengan sukarela membuat aplikasi Bismart ini, sehingga bisa bermanfaat untuk kita, terutama di dunia pendidikan. Baik, jika ada salah janggal saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.